di dalam pelosok desa, suatu tempat yang sangat dicari oleh orang banyak untuk mencari kemakmuran, jauh dari perkotaan, membuat tempat ini tidak banyak diketahui oleh orang lain. Namun, di tempat inilah semua keluh kesah terdengar. Di tempat inilah semua hal baik buruk terdengar. Tidak heran banyak orang mencari tempat ini untuk keduniaan, karena hal tersebut dapat memberikan keduniaan. Apakah mitos atau fakta dengan adanya praktek pesugihan di Pulau Majeti, dan kita akan bertanya dan kita akan masuk ke dalam seperti apakah dengan pesugihan di Pulau Majeti. Ya, untuk kita ikuti. Dan untuk tahu tempat yang kita tuju dan ditemani juga dengan Bapak Pemandu, dan nanti kita akan tanya-tanya di dalam. Yuk kita ikuti dulu. Tempat tawasul atau ritual dengan orang-orang yang berdatangan ke sini ya, yaitu mengalap berkah. Yang orang sebut bilang pesugihan, tetapi dengan tujuan orang itu sebenarnya apa sih? Kita juga tidak tahu. Mengalap berkah, pelarisan, ataupun dari masalah keduniaan, yaitu pesugihan. Kita akan buka di sini sebenarnya di Pulau Majeti dengan orang-orang terdekat, yaitu juga ada Ibu Bunda Risa dari Banjar asli, dan kita akan mulai dulu untuk silaturahmi, melakukan sedikit tawasul, berdoa, dan untuk itu kita akan sejenak untuk off dulu.
ngadep ke barat ya. Istilahnya kerajaan ya Pak. Kita kerajaannya ada di depan, jadi kita ngadep ke depan itu ya Pak. Bapak udah dengar nggak suara-suara di pinggir sebelah kanan? Dengar ya? Sentuhan. Ya. Keliling kita pun juga sudah ada yang banyak hadir. Sebentar. Ya. Ada masih adanya. Sahabat Melati, kita lanjut untuk pembicaraan tentang situasi tadi kita, keadaan di dalam Tawasul yaitu di Pulau Majeti, dan kita akan tanya sedikit sama Bapak Pemandu mungkin ya Pak. Assalamualaikum Pak. Tadi Pak di dalam itu mau nanya sedikit nih, bagaimana Pak yang diketahui sama Bapak setelah kita doa, ada merasakan aura atau energi yang bagaimana di dalam, dan mungkin juga merasakan sesuatu hal-hal yang memang secara tiba-tiba ya yang muncul atau hadir. Ingin tahu itu dari mana atau siapa, ataupun juga yang Bapak rasakan tadi di dalam itu bagaimana Pak? Izin khusus ke juru kunci Ya. tidak hadir di sini. Mohon maaf, saya menjelaskan sedikit tentang, karena tadi saya diminta tolong untuk mendampingi ke atas ke situs tadi yang ditanya tadi. Menurut saya versi saya biasa-biasa saja. Ya. Biasa-biasa saja, karena yang namanya di atas tergantung dirinya masing-masing. Ya. Terbantu dari temuan individu, siapa yang datang ke sana, oh ini ada ini itu tergantung dirinya masing-masing. Jadi menurut saya itu karena yang namanya situs itu cocok untuk tempat berdoa dan mendoa, itu aja menurut saya. Dan aura-auranya, nah energinya tadi seperti apa Pak? Energi enak, adem, dingin gitu ya, enak aja, nyaman energinya. Karena kalau saya bicara berlebihan, karena kita zaman teknologi perlu adanya pembuktian. Ya. Karena kalau saya bicara yang berlebihan, sulit untuk dibuktikan. Ya. Tetapi dengan sosok-sosok yang ada di Pulau Majeti itu ada nggak Pak tadi, ada yang seperti terlihat atau yang hadir itu di sebelah kiri, kanan atau depan yang melihat Bapak? Ya mungkin ada, mungkin gitu ya. Ya. Karena saya tidak melihat. Tidak melihat, Tidak ya, melihat. tidak bisa melihat ya. Karena kita Batin. tapi saya meyakini bahwa keilmuan itu di dunia ini itu ada ilmu fisika dan ilmu metafisika. Iya, betul. Nah ini kita kalau bicara ke spiritual itu bicara tentang metafisika. Karena yang namanya metafisika
maka tidak semua orang yang bisa merasa atau melihat ya di sini. Bu Rizka gimana coba? Tadi pas kebetulan masuk ya Bun ya ke sana, pas Bunda ada lihat juga ada kayak ular gitu sih Bun, tadi lihat terus pas gitu agak merinding juga ke Bunda tuh, perasaan ini tuh kayak Di ular depan atau di samping? pas mau masuk tuh Bun ada ular yang di bawah tuh, tapi Ya. merasakan ada kayak aura yang merinding gitu, kayak yang bukan ular seular-ularnya gitu loh Bun. Tapi setelah mungkin karena itu bukan ular yang aslinya mungkin ya Bun ya, jadi ngilang sendiri atau gimana gitu pas tapi perasaan asa adem gitu, enak gitu setelah kita tawasul gitu ya, kayak ada yang ikut di situ yang duduk-duduk gitu. Itu makanya kalau ke mana gitu kan ya kita pergi, katanya bener enggak, katanya di Banjar ada tempat pesugihan. Ada banyak tamu atau dari luar sana yang memang punya niat hajat tertentu ke Iya sini. betul Bun. Satu misalkan dengan keinginan, yaitu ada masalah kehidupan ya. Iya betul Bun. Terus ada masalah mungkin dengan keduniaan. Dan mungkin juga ini kita ambil salah satu contoh aja Iya ya. betul Bun. Datanglah ke sini, dia berdoa ke sini gitu kan. Tetapi dengan pulangnya berdoa itu dia dikasihlah keajaiban, yaitu dari keduniaan itu naiklah ke atas, dan mungkin dia hadir lagi datang ke sini dan semakin naik lagi, semakin naik. Anggapan orang lain mungkin itu pesugihan, artinya gitu kan. Karena dengan pesugihan itu disebut dengan kata sugih, yaitu mungkin yang bisa membuat kaya orang ya. Orang itu bisa berlimpah dari harta ya di sini ya, banyak uang, tetapi tanpa kerja gitu aja ya. Dan ada pun juga yang disebut pesugihan, yaitu dari pelarisan, atau juga melalui dengan usaha, yaitu dengan dagangannya laris dari sedikit jadi banyak, dari banyak jadi melimpah, dan yang berjubel untuk yang membelinya itu beraneka ragam. Dan mungkin ada yang hasil mungkin dari sini disebut juga pesugihan gitu. Balik lagi pada diri masing-masing, sebenarnya ada rahasia pribadi untuk orang-orang yang datang kemanapun, bukan ke Pulau Majeti aja, kemanapun tempat keramat itu hanya orang itu aja yang tahu dia bagaimana ya, mendapatkannya bagaimana, dan cara juga ritualnya itu seperti apa, dia aja yang sendiri yang tahu itu aja. Karena cuma kita bisa melihat dari luarannya saja, oh begitu, oh begini gitu kan. Itu mau pesugihan, mau tidak, mau cara bagaimanapun juga itu urusan balik lagi ke masing-masing, itu aja. Ya, hanya itu aja ya di sini. Dan tadi pun juga merasakan sesuatu energi, sangat merasakan di sini, dan banyak juga yang hadir juga di dalam, dan juga ada pribumi, yaitu yang punya kawasan lokasi pun juga sepertinya tadi hadir sosok cantik ya di sini. Tadi pun ada ya, ada sosok yang cantik ya sebenarnya tadi itu di depan, dan ada mahkota sebenarnya di sini, rambut panjang itu seperti tadi, dan memakai ada seperti gaun, tetapi gaunnya itu bukan zaman dulu ya, zaman seperti zaman kerajaan, tapi kerajaannya itu seperti kerajaan zaman dulu, nah gitu. Mungkin menyambut mungkin gitu ya Bun kan ya di sini. Itu sangat cantik, tinggi lagi orangnya gitu kan, putih ya di sini ya. Cuma kedua yang hadir sosok itu, yang waktu dari samping kanan saya tanya ke Bapak Pemandu, Pak ada yang merasa nggak sudah ada yang hadir gitu kan? Ada sentuhan. Itu di samping udah ada sosok seperti pengawal sebenarnya, ada pengawal kayak kerajaan gitu Bun ya, tegak gitu ya, seperti ada pakai ini di lengannya itu dua, di lengannya ini ada dua apa ya, nah seperti itu, tinggi tegap begitu kan. Cuma ininya pakai ikat gitu, tapi bukan raja ya, maaf ya, seperti pengawal gitu. Enggak lama itu dari depan itu datanglah juga sosok sang rajanya, mungkin dari pemilik atau yang menunggu punya kawasan di sini. Di situ beda, karena dia memegang dengan satu seperti tombak atau apa ya, ada satu
nggak tahu pedang atau tombak, nggak tahu jelas tadi. Cuma pas begitu dikeluarkan begitu itu Bunda nunduk, jadi nggak ngelihat lagi. Begitu keluarin seperti mau mengeluarkan atau apa entahlah ya begitu. Cuma dia begitu kan di sini itu aja sih, cuma merasakan. Jadi dari segi penglihatan gitu ya di sini ini memang jelas ada banyak sosok-sosok beberapa sosok. mungkin ya. Dan di belakang pun juga kita waktu masuk itu pun juga sebenarnya kita udah seperti ada yang jemput ya. Jangan-jangan ular yang tadi. Nah memang sudah ada yang jemput. Nah itu Iya pantesan ya. begitu. Beda banget Kan. itu auranya ya. Itu aja ada satu energi yang mungkin ada seperti sama frekuensi juga gitu ya Pak. Iya betul. Jadi mungkin bukan seperti disiapa-siapakan lagi mungkin gitu ya. Iya betul. Jadi begitu datang itu jadi udah ada diakui. sambutan. Nah seperti itu, dan pulang pun juga merasakan tidak, tadi juga ada yang mengantarkan pulang gitu kan. Iya sih kayak ada Gitu. yang ada yang gitu ya. mengantarkan kita pulang juga, itu aja sih ya. Merasakan nggak tadi ya Pak, di sini sangat-sangat energinya itu sangat terasa, dan Besar gitu. auranya juga memang seperti enak sih, adem. Adem ya pun. Cuma memang adem enak itu ada aura yang memang mistisnya kental sekali, kuat gitu aja. Jadi ademnya itu bukan adem enak adem enak seperti tidak ada apa-apa gitu. Iya betul. Padahal adem enak, Iya. tapi padahal kita dikelilingi Iya panas betul, sebenarnya memang gitu auranya merasakan gitu kan. seperti itu. Seperti dipantau, seperti dilihatin gitu, Gitu seperti pun. itu aja. Jadi seperti yang dikelilingi kita tuh Nah, ya, seperti Pun, ya. itu ya. Pak, untuk memandunya terima kasih ya Pak ya. Untuk Bunda Rizka juga Ya, udah sama-sama. menemani. Oh Pun Terima jangan kasih. lupa juga kebetulan Bunda juga punya channel. Oh iya, Pun. untuk Bunda Rizka nanti supaya di subscribe ya di Iya. sini ya, untuk di follow. BND Jangan lupa Rizka. BND Rizka Rista channel. Rizka channel Iya. ya. Jangan lupa untuk sahabat Melati Mampir mampir ke Iya. Bunda Rizka. Rizka channel. Iya.